Paspor Indonesia termasuk lemah banget dibanding negara lain, dan ini karena kelakuan orang kita sendiri di luar negeri ya. Lo kok bisa ilegal di Malaysia karena nggak butuh visa, dan Singapura yang paspornya nomor 1 di dunia, atau Malaysia yang nomor 11 di dunia. Adalah negara yang pertama menggunakan biometrik pasport pada 1998. Dalam banyak-banyak negara Malaysia menjadi orang pertama menggunakannya. Ya Allah, immigration datang ke rumah deh. Cuman orang kita, ya. Kayaknya di sini banyak deh orang luar negara. Warga asing banyak di Malaysia nih. Tapi kayaknya cuman kita yang kelebayannya tuh pekat melekat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan nyerisan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyerisan sebuah video. Pantas saja, geng, paspor Indonesia itu lemah dibandingkan dari negara-negara jiran kita. Ternyata ada penyebabnya, geng. Kenapa paspor kita ataupun paspor Indonesia itu kalah dengan Malaysia, Thailand, bahkan dengan Timur Leste sekalipun, geng. Kalau dengan Singapura jangan bilang lagi ya, geng. Kita udah jauh ketinggalan kayak gitu ya, geng. Apa sih penyebabnya? Tentunya kalian sudah penasaran kenapa kita kalah dengan paspor negara Malaysia. Apa sih penyebabnya? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu apa penyebabnya. Let's go. Leste lebih aman. Jadi nggak heran kalau paspor Timor Leste bisa mengakses 97 negara, sedangkan Indonesia hanya 78 negara. Paspor Indonesia termasuk lemah banget dibanding negara lain, dan ini karena kelakuan orang kita sendiri di luar negeri ya. Lo kok bisa? Karena dari 9 juta orang Indonesia yang lagi kerja di luar negeri, setengahnya ternyata ilegal, dul. Dari kerja ilegal di Arab Saudi pakai visa umroh, kerja ilegal di Australia pakai visa turis, kerja ilegal di Malaysia karena nggak butuh visa. Dan yang terbaru ada 100.000 warga Indonesia yang bekerja ilegal sebagai ahli IT di Kamboja. Belum lagi akhir-akhir ini semakin banyak warga kita yang berbuat kriminal di Jepang, padahal pemerintah Jepang udah berbaik hati ngasih kesempatan kita buat kerja di sana. Makanya nggak heran kalau negara-negara di luar negeri malas buat ngasih bebas visa ke paspor Indonesia, dan yang kasihan jadinya orang-orang Indonesia yang memang niat keluar negeri lewat jalur resmi ya. Karena nggak jarang mereka malah dicurigai oleh imigrasi Indonesia dan luar negeri. Padahal peluang buat kerja jalur resmi di luar negeri itu benernya ada banyak, dari program Tokutei Gino di Jepang, program Ausbildung di Jerman, sampai program WHV di Australia yang informasinya udah aku sediain secara lengkap dan murah lewat web budal.com. Jadi selama banyak dari kita yang masih ilegal di luar negeri, maka selama itu pula paspor kita bakal tetap lemah dalam hal bebas visa, dan jangankan dibandingkan sama Singapura yang paspornya nomor 1 di dunia, atau Malaysia yang nomor 11 di dunia, dibanding paspor Timor Leste pun, paspor kita bahkan jauh lebih lemah, tul. Fun fact, I'm sure ramai orang tak tahu.
Korang pernah nampak logo ni kan? Dekat pasport-pasport. And Malaysia adalah negara yang pertama menggunakan biometric pasport pada 1998. Dalam banyak-banyak negara Malaysia menjadi orang pertama menggunakannya. Benda ni adalah benda yang kita sangat-sangat proud of. Kerana ianya dapat menjimatkan banyak masa kita orang. Bayangkan tanpa adanya biometric chip ni, kita kena beratur dekat immigration, menjumpa orang tu, tanya soalan macam-macam, lepas tu kena chop, baru boleh lepas. Sekarang ni tak perlu. Kita just scan kita punya pasport and then ambil gambar, dah settle. And we all should proud that sebagai seorang rakyat Malaysia, we should proud of it. Nah, itulah geng penyebabnya kenapa paspor Indonesia itu lemah banget. Kalah jauh dari negara jiran kita yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura, geng. Kayak gitu. Ya penyebabnya karena dari orang-orang kita sendiri yang udah melancong ataupun bekerja di luar negara dan membuat kriminal, buat kerusuhan, buat keributan. Jadi orang-orang itu, wah orang-orang di Indonesia ternyata seperti ini ya. Wah orang-orang Indonesia tidak mematuhi undang-undang ya. Wah orang Indonesia nih tidak ikuti aturan yang berada di negara kita ya. Jadi mereka itu tidak mau membebaskan visa kepada negara Indonesia, geng. Mereka tuh takut terjadi kriminal dan lain sebagainya kayak gitu, geng. Dan banyak juga yang tercatat itu adalah bekerja dengan secara ilegal kayak gitu, geng. Waduh, ini cuma saran saja ya, geng. Ya, ini bukannya Iki membenci kepada paspor Indonesia dan orang-orang Indonesia yang telah bekerja di luar negara. Contohnya seperti AK ini, geng. Dia cuma menyarankan, menasehati yang mana tidak bagus, yang mana tidak betul. Dia nasihati seperti TKE ini yang berada di Malaysia ini. Namun sayang demi sayangnya, kenapa dia malah dihujat ataupun dikritik ataupun dibilang seperti ini dan dibilang seperti itulah oleh para netizen daripada Indonesia, geng. Waduh, sayang sekali ya, geng ya. Padahal dia cuma mencerahkan supaya tidak melakukan hal seperti itu di negara orang, geng. Seperti apakah videonya? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa Paspor Indonesia termasuk lemah banget dibanding negara lain, dan ini karena kelakuan orang kita sendiri di luar negeri ya. Loh kok bisa? Karena dari 9 juta orang Indonesia yang lagi kerja di luar negeri, setengahnya ternyata ilegal tuh. Dari kerja ilegal di Arab Saudi pakai visa umroh, kerja ilegal di Australia pakai visa turis, kerja ilegal di Malaysia karena nggak butuh visa. Tadi yang terbaru ada 100.000 warga Indonesia yang bekerja ilegal sebagai ahli IT di Kamboja. Belum lagi akhir-akhir ini semakin banyak warga kita yang berbuat kriminal di Jepang, padahal pemerintah Jepang udah berbaik hati ngasih kesempatan kita buat kerja di sana. Makanya nggak heran kalau negara-negara di luar negeri malas buat ngasih bebas visa ke paspor Indonesia, dan yang kasihan jadinya orang-orang Indonesia yang memang niat keluar negeri lewat jalur resmi ya. Karena nggak jarang mereka malah dicurigai oleh imigrasi Indonesia dan luar negeri. Padahal peluang buat kerja jalur resmi di luar negeri itu benernya ada banyak, dari program Tokutei Gino di Jepang, program Ausbildung di Jerman, sampai program WHV di Australia yang informasinya udah aku sediain secara lengkap dan murah lewat web budal.com. Jadi selama banyak dari kita yang masih ilegal di luar negeri, maka selama itu pula paspor kita bakal tetap lemah dalam hal bebas visa, dan jangankan dibandingkan sama Singapura yang paspornya nomor 1 di dunia, atau Malaysia yang nomor 11 di dunia, dibanding paspor Timor Leste pun, paspor kita bahkan jauh lebih lemah tuh. Ya Allah, immigration datang ke rumah deh. Astagfirullahaladzim, takut aku gimana nih. Ya Allah. Ya Allah, immigration datang ke rumah deh. Mulai muncul kelebayannya kan? Takutnya ya. Keluar dari negara sendiri tanpa pegang dokumen resmi, nggak takut. Tinggal di negara orang, padahal visa udah mati, nggak takut. Terus itu kerja, nggak ada permit kerja, nggak ada izin kerja, nggak takut. Ya. Tapi giliran immigration datang, takutnya. Cuman orang kita ya, kebanyakannya ya. Sempet-sempetnya buat video. Nah, naik ke FYP. Cuman orang kita ya. Kayaknya di sini banyak deh orang luar negara. Warga asing banyak di Malaysia nih. Tapi kayaknya cuman kita yang kelebayannya tuh pekat, melekat gitu ya. Nah, udah mulai
Lebaynya udah mulai. Makin bawa-bawa agama ya. Yang nggak bersyukur itu orang yang ada rezeki sanggup bayar tekong masuk ke negara orang secara ilegal. Itu bayar kan? Itu dia ada rezeki kan? Kenapa dia nggak buat rezekinya itu halal? Masuk ikut PT. Masuk ikut PT diatur sama pemerintah kita, masuk ikut jalur betul. Udah sampai sini kerja, jangan kabur, kerja cari duit. Udah simpen duit pulang ke kampung. Bukan kita masuk lewat belakang bertahun-tahun di negara orang, terus kamu suruh saya bersyukur. Siapa yang sepatutnya disuruh bersyukur? Kamu atau saya? Ya, nah, kita ini bukan rok mini, kita ada negara berdaulat, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana dokumen kamu sebagai warga negara Indonesia? Malahan sanggup dokumen negara sendiri pun nggak bawa, ya, ngebela-belain demi uang. Itu bersyukur apa enggak? Ayo, hahaha, eng. Memang ya geng ya. Fakta perlu diungkap untuk memberi kesadaran, geng, kayak gitu. Kenapa ya? Kita selaku seperti kita itu mengungkap fakta seperti ini, kekurangan tentang kita tuh, oh seperti ini kurangnya, kita ungkap, oh kita perbaiki lagi, kita modifikasi. Seperti contohnya kita membuat sebuah sepeda motor ataupun mobil kereta lah istilahnya ya geng ya. Bila oh ini jalan seperti ini gak enak, oh apa ya diian, oh kita perbaiki ininya lagi, oh kita ini tambah ininya lagi, kita seperti itu juga sama dengan kita geng gitu. Bukan kita ingin mempecah belah ataupun menjelekkan satu negara dan ini dan itu, dan yang diungkapkan oleh para si AP-AP ini kayak gitu ya geng ya, yang seakan-akan dia tuh benarnya sendiri kayak itu, namun dia merasa dia paling sayang ke negaranya sendiri. Kalau dia paling sayang ke negaranya sendiri, Pak, sepatutnya dia memperbaiki negara kita kayak gitu. Oh ternyata seperti ini orang kita, marilah nasihati, marilah perbaiki, marilah kita didik. Kan seperti itu. Contohnya kalau sampean jadi guru, sampean jadi cikgu kayak gitu ya, geng ya. Kalau anak murid kalian bandel kah, apa kurang kayak gini lah, pasti sampean mendidik dia supaya menjadi pintar kah, bisa membaca kah, bisa menulis lah, bisa menggambar lah, bisa matematika dan lain sebagainya. Kan diingin seperti itu, geng. Nah, sama juga dengan seperti kita, geng ya, seperti mbaknya dan lain sebagainya. Kita tuh kita perlu mengungkap fakta-fakta yang ada supaya ada kesadaran untuk orang-orang kita. Namun pokoknya orang-orang kita malah di-backup oleh si AP itu, geng. Itu yang membuat ikinya pelik 1000 pelik kayak gitu. Heran 1000 heran. Padahal fakta itu perlu diungkapkan untuk menyadarkan rakyat kita ataupun orang-orang kita bahwasannya ke luar negeri jangan membuat onar lah, jangan melindungi sama kayak gini lah, lebih baik kita nasihatilah sebisa kita lah, tegur dengan secara apalah. Oh oke, mungkin teguran ikinya dengan secara kayak gini dan kayak gitu, kayak studi dibanding ataupun mencontoh negara Malaysia dan lain sebagainya. Itu salah di mata mereka yang tidak sependapat. Ya memang ikinya maklumkan, memang setiap manusia itu memang beda pendapat. Namun pikir lebih jauh lagi, pendapat beda perbandingan ini untuk apa? Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kebaikan rakyat Indonesia dan negara Indonesia juga. Supaya apa? Supaya kebelakannya itu negara kita tuh dipandang oleh dunia. Kayak gitu, geng. Itulah pendapat ikinya ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dan semoga kalian senang. Apa-apa benda silakan, bila tersilap kata, tersilap dari ucapan daripada ikinya kurang lengkap ataupun kurang enak dari hati kalian yang menonton video ini, silakan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.